Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar Supita dengan NIM 3022023059. Saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang mana tugas untuk memenuhi UAS mata kuliah mikrokonseling yang berjudul Hubungan Konselor dan Klien dalam Proses Konseling. Proses konseling merupakan kegiatan bantuan yang dilakukan konselor kepada klien untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam proses tersebut, hubungan antara konselor dan klien memiliki peranan yang sangat penting. Hubungan yang baik dapat membantu menciptakan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kepercayaan diri pada klien terhadap konselor. Dengan adanya hubungan yang positif, klien akan lebih terbuka dalam menyampaikan masalahnya, sehingga proses konseling dapat berjalan secara aktif. Adapun pengertian hubungan konselor dan klien. Hubungan konselor dan klien adalah hubungan profesional yang dilakukan dengan tujuan membantu klien memahami diri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Hubungan ini dibangun berdasarkan rasa percaya, saling menghargai, keterbukaan, dan tanggung jawab. Konselor bertugas memberikan bantuan secara profesional, sedangkan klien berperan aktif dalam proses konseling. Pentingnya hubungan konselor dan klien. Hubungan konselor dan klien sangat penting karena menjadi dasar keberhasilan proses konseling. Apabila hubungan yang terjalin baik, klien akan merasa lebih nyaman untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Selain itu, hubungan yang baik dapat meningkatkan motivasi klien dalam mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Hubungan yang baik juga membantu konselor memahami kondisi klien secara lebih mendalam sehingga bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan klien. Tujuan hubungan konselor dan klien. Tujuan hubungan konselor dan klien adalah menciptakan suasana yang mendukung selama proses konseling berlangsung. Hubungan tersebut bertujuan untuk membangun rasa percaya, membantu klien merasa aman, memudahkan komunikasi, serta membantu klien menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu, hubungan tersebut juga bertujuan membantu klien meningkatkan pemahaman terhadap dirinya sendiri sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Prinsip-prinsip hubungan konselor dan klien. Dalam proses konseling terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan agar hubungan berjalan dengan baik. Yang pertama, kerahasiaan. Konselor harus menjaga informasi yang diberikan klien. Yang kedua, keterbukaan. Adanya kesediaan klien untuk menyampaikan masalah secara jujur. Yang ketiga, penerimaan. Konselor menerima klien tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi klien. Yang keempat, empati. Kemampuan konselor memahami perasaan dan kondisi klien. Adapun ciri-ciri hubungan konseling yang baik. Hubungan konseling yang baik ditandai dengan adanya rasa saling percaya antara konselor dan klien. Selain itu, komunikasi yang berlangsung harus terbuka dan berjalan dengan baik. Konselor juga harus menunjukkan empati dan sikap menghargai terhadap klien. Hubungan yang baik juga menciptakan suasana nyaman sehingga klien merasa aman dalam menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Peran konselor dalam hubungan konseling. Konselor memiliki peran penting sebagai pembimbing dan memberi bantuan kepada klien. Konselor harus mampu mendengarkan secara aktif, memahami kondisi klien, memberikan perhatian penuh, serta menunjukkan sikap empati. Selain itu, konselor juga membantu klien memahami masalah yang dihadapi dan membantu mencari alternatif solusi tanpa memaksakan keputusan tertentu kepada klien. Peran klien dalam proses konseling. Klien juga memiliki peran penting dalam keberhasilan konseling. Klien diharapkan dapat menyampaikan masalah secara jujur dan terbuka kepada konselor. Selain itu, klien perlu berpartisipasi aktif selama proses konseling berlangsung.
Klien juga harus memiliki kemauan untuk berubah dan bekerja sama dengan konselor agar tujuan konseling dapat tercapai secara optimal. Tahapan hubungan konselor dan klien. Hubungan konselor dan klien biasanya melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap awal, proses perkenalan dan membangun kepercayaan antara konselor dan klien. Yang kedua, tahap pertengahan, proses penggalian masalah dan pencarian solusi yang sesuai. Yang ketiga, tahap akhir, yaitu proses evaluasi serta melihat perkembangan yang telah dicapai oleh klien. Setiap tahapan memiliki peranan penting dalam keberhasilan proses konseling. Faktor yang mempengaruhi hubungan konselor dan klien. Beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan konselor dan klien yaitu kemampuan komunikasi konselor, sikap empati, karakteristik kepribadian klien, lingkungan konseling, dan tingkat keterbukaan klien. Apabila faktor-faktor tersebut mendukung, maka hubungan yang terjalin akan lebih efektif dan tujuan konseling dapat lebih mudah dicapai. Hambatan dalam hubungan konseling. Dalam proses konseling, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu hubungan antara konselor dan klien. Hambatan tersebut antara lain kurangnya rasa percaya diri pada klien, rasa takut atau malu dalam mengucapkan masalah, komunikasi yang kurang efektif, serta adanya perbedaan cara pandang antara konselor dan klien. Jika hambatan tersebut tidak diatasi dengan baik, proses konseling dapat menjadi kurang efektif. Cara membangun hubungan konseling yang efektif. Untuk membangun hubungan konseling yang efektif, konselor perlu menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi klien. Konselor juga harus menggunakan komunikasi yang baik, menunjukkan empati, menjaga kerahasiaan, dan menghargai pendapat klien. Dengan hubungan yang baik, klien akan merasa diterima dan lebih mudah mengungkapkan masalah yang dihadapi. Jadi kesimpulan dari PPT ini yaitu hubungan konselor dan klien merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan proses konseling. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, empati, keterbukaan, serta komunikasi yang baik dapat membantu klien mencapai tujuan konseling secara optimal. Hubungan yang baik akan membuat klien merasa aman, nyaman, lebih terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, hubungan yang positif antara konselor dan klien juga dapat meningkatkan kerjasama selama proses konseling berlangsung. Konselor berperan sebagai pendamping yang membantu klien memahami diri dan menemukan solusi, sedangkan klien berperan aktif dalam proses perubahan diri. Oleh karena itu, hubungan yang baik perlu dibangun, dijaga, dan dipelihara agar proses konseling dapat berjalan secara efektif, serta memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan dan kesejahteraan pada klien. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pendengar yang baik, jadilah pribadi yang peduli, karena terkadang seseorang itu tidak membutuhkan solusi yang sempurna, akan tetapi mereka membutuhkan seseorang yang mau memahami.